Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Distrik Riau Menyapa. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah bersama di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Insya Allah kita akan melaksanakan diskusi bersama dengan narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Aprinaldi SPDMM, dan beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dan insya Allah nanti akan kita berdiskusi tentang bagaimana penerapan surat keputusan bersama 4 menteri tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan di Provinsi Riau. Khususnya nanti kita akan cerita di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik ini. Pemirsa Distrik Riau Menyapa, mari kita sapa Bapak Aprinaldi SPD MM. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuantan Mudik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat Bapak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di masa pandemi ini memang kita sangat betul-betul terasa Pak, wabah virus corona COVID-19 ini mungkin berpengaruh juga di dunia pendidikan. Kemudian kita juga dari mulai bulan Maret tahun 2020 ini kita terasa bahwa pendidikan mengalami pengaruh yang kuat, sehingga pembelajaran pun yang tadinya tatap muka terjadi ada yang daring melalui jarak jauh. Nah, mungkin selama itu ada kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan, sampai dengan saat ini kita sudah dapat, yaitu surat keputusan bersama 4 menteri tentang insya Allah di semester genap nanti akan melaksanakan tatap muka terbatas. Mungkin di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi ini, ke Provinsi Riau, bagaimana persiapan, kemudian bagaimana sudah diterapkan dalam proses pembelajaran tatap muka nantinya terbatas ini Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk menjawab apa yang Bapak sampaikan, sebenarnya semenjak bulan April kita sebenarnya sudah melaksanakan berbagai antisipasi terhadap terjadinya wabah corona ini. Baik. Ya, di mana sistem pembelajaran tatap muka di saat itu memang ditiadakan, namun suatu hal yang menjadi keharusan kita adalah bagaimana proses pembelajaran anak ini tetap berjalan. Jadi kita laksanakanlah pembelajaran daring melalui beberapa aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan secara daring. Maklumlah anak-anak kita baru mengenal apa namanya sistem pembelajaran ini. Jadi oleh sebab itu kami lakukan berbagai sosialisasi kepada siswa, siswi maupun kepada orang tua melalui komite. Jadi di samping melaksanakan program daring, kami juga kadang-kadang perlu bertemu muka secara langsung dengan anak-anak ini. Jadi kami adakanlah pertemuan secara berkala. Dalam sekali 5 minggu kami mengadakan pertemuan dengan beberapa orang siswa yang dianggap punya kendala gitu. Jadi dipanggil ke sekolah oleh bapak dan ibu guru yang bersangkutan. Maka disitulah kita menemukan beberapa kendala. Ada yang tidak punya Android, yang tidak mampu membeli paket. Tapi alhamdulillah Pak, semua itu teratasi dengan baik. Apalagi Kemendikbud kita telah membuka keran memberikan paket untuk anak-anak dan guru. Nah, jadi ini semua kita respon dengan baik dan cepat. Sekarang mengenai keputusan bersama 4 menteri, rencana kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka di awal semester genap tahun 2021. Jadi untuk itu kita sudah tidak merasa terkejut lagi Pak, karena jauh-jauh hari kita sedang mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti protokol kesehatan, ya, melengkapi sekolah sesuai dengan fasilitas cuci tangan. Ya, di sekolah kita ini ada sekitar 40-an tempat cuci tangan Pak. Fasilitas itu Pak, fasilitas cuci tangan sekitar 40-an. Dan ini bukan tiba-tiba Pak, karena pada tahun 2019 lalu kebetulan SMA Negeri 1 Kuantan Mudik menjadi sekolah sekolah sehat tingkat nasional. Nah, jadi
cuci tangan ini memang sudah kami mulai juga. Baik. Nah, jadi sehingga dengan terjadinya corona ini kami tinggal menambah gitu. Baik. Nah, jadi melakukan juga semprot itu di Iya, disinfektan. desinfektan. Beberapa kali kami lakukan itu. Baik. Nah, jadi anak-anak kami sediakan masker, ya, masker yang Penyemprotan itu secara berkala atau secara berkala. Berkala, baik. Itu kami lakukan kemarin sekali dalam 2 bulan, sekali 2 bulan. Jadi itu sekarang masih kami lakukan. Baik. Ini rencana ke depan untuk melakukan disinfektan itu Iya, Pak. akan kami lakukan di akhir Desember ini, Pak. Baik. Karena diperkirakan tanggal 4 nanti kalau memang ini diizinkan Tuhan sesuai dengan kesepakatan kita bersama, Baik. anak-anak akan masuk ke sekolah. Baik. Itu satu. Secara administrasi kami juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya, terutama sosialisasi kepada orang tua. Baik. Kami telah membuatkan formulir agar ada semacam persetujuan dari orang tua. Karena sesuai dengan SKB Pak Menteri itu, kalau orang tua keberatan anaknya tatap muka itu tidak boleh dipaksakan. Baik. Kita terima gitu. Jadi bagi orang tua yang memahami kehendak kita tatap muka ini dan dia betul-betul yakin bahwa anaknya akan bisa dipastikan selamat di sekolah, tentu dia akan merestui. Berarti persetujuan itulah terjemahan dari terbatas tadi, Pak. Itu. Iya, Pak. Itu. Jadi harus ada persetujuan dari orang tua. Kami sudah edarkan suratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengingatkan kepada anak-anak kami bahwa yang paling sulit itu memang mengatur jarak itu, Pak. Baik. Di dalam ketentuannya jaraknya 1,5 meter. Betul. Ya. Di dalam kelas itu bisa kita atur, Pak. Jadi anak-anak ini kita buat persentasenya masuk ke dalam ruangan. Kalau umpamanya satu kelas itu 36, ini kami buat dua shift, Pak, ya? 2 shift lah gitu. Baik. 2 shift dalam durasi waktu tertentu. Baik. Jadi kepada anak-anak ini betul-betul kami tekankan agar shift-shift yang telah ditentukan di dalam jadwal itu harus dipatuhi. Berarti ekstra perhatian terhadap kondisi pergerakan atau mobilitas peserta didik itu dilihat dari bagaimana kita mengontrol dari shift tadi ya. Iya, betul. Masuknya nih dari yang misalnya 16 peserta didik, Ya. mungkin yang akan diberikan shift satunya, Ya. pertamanya itu mungkin 7 Ya. atau dia yang satu lagi 9 Ya. gitu kan. Jadi dengan kondisi seperti itu sudah merupakan salah satu perhatian juga bagaimana nanti untuk supaya menghindari dari kerumunan tadi. Ya, betul. Itu. Baik. Itu selain itu, Pak, kami juga sudah mempersiapkan perangkat instrumen untuk mengawasi jalannya proses pembelajaran ini. Baik. Seperti di sekolah ini ada PMR, Palang Remaja. Anak-anak yang tergabung dalam PMR itu kami berikan tugas setiap harinya itu untuk mengawasi, mengontrol bagaimana pergerakan anak-anak. Di awal pintu masuk gerbang, dia kami bekali dengan pengecekan suhu. Oh ya, termogan. Termogan itu didampingi oleh orang UKS. Baik. Ada guru pendamping di UKS. Itu satu. Yang kedua memang untuk masuk dan keluar itu kami atur. Kebetulan di sekolah ini ada 2 pintu. Baik. Jadi yang satu pintu gerbang 1, di gerbang nanti pulangnya di gerbang 2. Baik. Sehingga tidak mungkin dia berselisih jalan gitu. Baik. Bertatap di luar gitu. Begitu juga kantin-kantin memang belum boleh kami buka. Baik. Selain itu juga anak-anak ini setelah belajar langsung pulang lewat pintu keluar. Baik. Jadi terjadi pergantian yang yang teratur lah begitu. Baik. Dengan proses persiapan dalam penerapan nantinya, mungkin itu sudah juga dilakukan sebelum itu. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa dengan melakukan adanya siswa yang tidak mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan daring, mungkin karena atau kurang fasilitas Android atau segala macam, itu diupayakan oleh satuan pendidikan atau sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini untuk hadir ke sekolah. Dan itu pun sudah juga melakukan protokol kesehatan yang ini. Dan itu kan sudah dalam proses perjalanan juga menerapkan masa transisi dan adaptasi kebiasaan baru itu. Betul. Jadi sudah terbiasa dengan kondisi itu. Jadi nanti mengontrolnya ya dengan sendirinya.
dan mengikuti dari anjuran yang ada di dalam surat keputusan bersama 4 menteri tersebut. Ya. Selain itu Pak, jadi ini kan kita menghadapi situasi new normal. Baik. Ya, jadi akan berbeda perlakuannya dengan kondisi yang sebelumnya. Baik. Jadi untuk itu kami akan mengumpulkan guru-guru kami, memberikan sosialisasi bagaimana guru-guru ini termotivasi kembali, bagaimana dengan trik-trik, kiat-kiat yang baru menghadapi anak dalam situasi seperti ini. Tentu kami akan memberikan semacam sosialisasi kepada Bapak dan Ibu guru. Karena untuk menghadapi kondisi ini, kita kan sekarang ini diliputi kecemasan, ada wabah, ada kepanikan gitu Pak ya. Diliputi kecemasan. Jadi memang itu ada baiknya kita lebih hati-hati gitu. Waspada, baik. Ya, kadang-kadang kan kita dengar di media massa kadang-kadang ada tanpa gejala tiba-tiba terjadi. Ini yang menjadi acuan kita Pak. Jadi memang lebih bagus kita hati-hati daripada tidak mempersiapkan diri gitu. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan bahwa ada namanya kesehatan ya, di COVID-19 itu di sini ada PMR gitu kan. PMR, ya. Nah, jadi ada nggak koordinasi atau kerjasama dari satuan pendidikan di Bapak ini yang sekolah Bapak pimpin ini itu bekerjasama dengan gugus COVID yang ada di sekitar atau puskesmas atau segala macam? Oh ya betul Pak. Jadi beberapa kali kami datangkan orang puskesmas Bu Jambi untuk membina anak-anak ini. Baik. Nah, jadi secara sistematis, secara berkala. Kami ada MOU Pak dengan dengan gugus tugas, dengan orang kesehatan. Supaya menghindari dari kecemasan tadi. Kalau bertemu nanti saatnya kita sudah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini, misalnya kita bertemu dengan siswa yang pingsan, kan kita cemas juga melihat nggak ada yang mau mendekat. Bagaimana kita menanganinya itu? Jadi karena kita sudah bekerja sama, kemudian sudah kita diberikan pemahaman-pemahaman oleh gugus COVID tersebut dari puskesmas terdekat ini, jadi kita sudah bisa untuk menangani itu. Ya, itu pertama Pak. Di samping kita mendapat ilmu dari mereka, itu akan meningkatkan rasa percaya diri anak-anak tadi Pak. Betul. Kita juga memberikan kepada masyarakat, keyakinan kepada masyarakat bahwa yang memberikan menaungi atau mengendalikan tentang kesehatan ini bukan kita gitu, tapi ada orang yang memang kompetensinya di situ, orang puskesmas gitu. Baik Pak, itu mungkin dengan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, kemudian dalam penerapan nantinya itu ini sudah juga dapat memberikan wawasan juga dan pengetahuan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kuantan Singi ini, Provinsi Riau ini khususnya, dan mudah-mudahan sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Riau ini menjadikan pembelajaran juga, mudah-mudahan nanti penerapan dari surat keputusan bersama 4 menteri ini berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kita pun dihindari dari wabah virus corona ini. Baik Pak, mungkin diskusi kita kita selesai sampai sini. Jadi kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan pendidikan di Provinsi Riau khususnya umumnya diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran nantinya. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singi ke Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, baik pemirsa Distrik Riau Menyapa, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita telah melaksanakan diskusi bersama dengan Bapak Prinadi SPDMM. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuantan Mudik. Dan apa yang sudah disampaikan ini mudah-mudahan jadi wawasan dan pengetahuan bagi kita, dan insya Allah dengan penerapan dari surat keputusan bersama 4 menteri nantinya dalam proses pembelajaran tatap muka berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, pendidikan jaya.